Shalom jemaat gereja Bait Kudus yang ada di gereja. Shalom, apa kabar? Berkat Tuhan luar biasa hari ini. Siapa yang ada di tempat ini yang sudah diberi kemenangan yang luar biasa oleh Tuhan kita? Boleh angkat tangan, boleh berikan kemuliaan yang terdahsyat buat Tuhan. Yang ada di rumah yang sudah dimenangkan luar biasa oleh Tuhan. Saya undang yang ada di rumah bangkit berdiri, berikan lambaian tangan dan sorak-sorai kemuliaan. Saya undang yang ada di gereja untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan kita yang hebat, untuk Tuhan kita yang dahsyat, yang telah menjadikan kita menjadi lebih dari sekedar pemenang, yang telah membuat setiap kita menjadi lebih dari sekedar pemenang. Kita mau bersorak haleluya bagi Yesus Sang Raja. Yes. Haleluya. Hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami bersorak, kami mengangkat tangan. Kami membawa hati kami. Kami membawa hidup kami, Tuhan. Katakan bersama, Yesus. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Saat kami jatuh, Kau angkat tanganku. Di saat ku jatuh, sumber kekuatanku. Amin. Saat kami berjalan melewati lembah gelap, kan ku lewati. Kami percaya Engkau beserta setiap kami, Tuhan. Dan kami percaya dengan iman kami diselamatkan. Dan bahkan setiap kami diberi kemenangan yang dahsyat. Oleh semuanya yang ada di rumah, yang ada di gereja, tanganku ku sorakan haleluya. Yes, amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa sama. Yesus, Kau kekuatan, takkan gentar. Haleluya. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Sumber kekuatan. Amin. Saat kami berjalan dalam lembah gelap, lembah yang geram kan ku lewati. Sebab Kau selalu sertaku. Yes Tuhan, thank you Jesus. Ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama angkat tangan surga. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Sebab Kau Allah yang perkasa. Haleluya. Sekali lagi ku angkat tanganku. Haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi menyatakan. Nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama yang ada di gereja, ada di rumah. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Surga bumi. Hey. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin Yesus. surga bumi
segenap suaramu, ku angkat tanganku, tanganku ku serahkan, haleluya, amin, haleluya, nyatakan ku angkat tanganku, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya, Allah yang berkuasa. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang terdahsyat bagi Tuhan kita. Yes. Yang ada di gereja, saya mau dengar sorak-sorainya yang terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terdahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Silakan duduk. Gereja Tuhan yang ada di rumah, silakan duduk. Kita mau persiapkan hati kita sungguh-sungguh. Kita mau memasuki hadirat Tuhan. Kita masih mau bersorak-sorai. Walaupun tidak dengan tepuk tangan puji-pujian. Kita masih mau bersorak-sorai dengan mulut kita. Kita masih mau bersorak-sorai dengan hati kita. Karena apa? Tuhan yang kita sembah, Dia sudah memberikan kita kemenangan. Bahkan lebih dari pemenang. Amin. Kelebihan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi lebih dari pemenang. Bukan pemenang biasa. Kita tidak perlu bertanding, kita sudah menang. Karena apa? Tuhan yang bertanding buat kita. Tuhan yang berperang buat kita. Itu yang menjadikan setiap kita lebih dari sekedar pemenang. Siapa yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini memberikan kemenangan bagi setiap kita? Boleh lambai-lambaikan tangan. Berikan kemuliaan sekali lagi yang terdahsyat buat Tuhan kita. Persiapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Menyembah Dia Allah yang kudus. Menyembah Allah yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami mau hampiri tata kasih-Mu Tuhan. Sebab kekuatan kami hanya bersumber dari-Mu, dari Roh Kudus-Mu yang ajaib. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Dengan segenap hati, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari datang menyembah Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ya Tuhan. Ku rasa ada kuasa tak terbatas yang melingkupi tempat ini. Ada kuasa tak kasat mata yang memasuki tubuh roh jiwa kami sore ini, Yesus. Kemenangan terjadi di sini. Kami mau datang menyembah hadirat-Mu, sujud di hadirat-Mu. Oh, haleluya, Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami mau hampiri tata kasih kudus-Mu, Yesus. Karunia-Mu Bapa, sebab kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanya ada saat kami sungguh-sungguh masuk dalam hadirat-Mu, Yesus. Yesusku, hanya
kami tahu ada hadirat-Mu nyata dalam hati dan hidup kami, Yesus. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan dengan lantang, kemenangan terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Ku yakin hadir-Mu. Haleluya, haleluya. Ada power ilahi di tempat ini. Ada power of Holy Spirit di tempat ini, Yesus. Yes. Amin, Tuhan. Bahkan saat segenap jiwa kami memuji-Mu, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Sekali lagi katakan, segenap jiwa kami memuji-Mu, Yesus Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesus. Segenap hatiku hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau yang hadir di tempat ini, rasakan ada power ilahi yang boleh mengalir di dalam hidupmu. Katakan dengan segenap hati dan mulutmu, nyatakan dengan segenap jiwamu, ku yakin Tuhan. Tempat ini, Yesus, lebih lagi bagi Tuhan. Ku yakin hadir-Mu. Yes, Kau hadir di sini. Haleluya. Ku yakin. Yes, come Holy Spirit. Kemenangan, katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, terjadi di sini. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan yang terdahsyat bagi Yesus, Allah Sang Raja, Tuhan yang ajaib. Sembah Yesus. Haleluya. Sebab Kau Tuhan yang memberikan kemenangan besar, Tuhan. Haleluya. Damana takerase, lakana mana tosaya, no kina mana tola halara seyo, nahana mata kanona sekio, la halabaya lolo balarasi.
Sembah Tuhan. Sembah Tuhan dengan hatimu. Sembah Tuhan dengan nyanyian baru. Sembah Tuhan dengan hidupmu. Sembah Tuhan dengan angkat tanganmu, angkat hatimu. Hadap Tuhan dengan kesungguhan hati. Namanya nasib. Oh, haleluya. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Hina mama mama ya la ba la ba la ba ya la cara ta sei. Hina mana 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 ta kana mana 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 ya cara la sei. Hina mana mana ta kana mana ya la cara la sei. Na mana ta kaya la. Hadiratmu nyata Tuhan. Hadiratmu curah Yesus. Nyata di tempat ini. Kami merasakan hadiratmu. Kami merasakan jamahanmu. Kami merasakan lawatanmu. Roh Kudus, Allah yang hebat. Namanya Allah kalabala ya lerasio. Namanya kalabana ya halerasi. Namanya takanonorose. Ikinama ya lerasio. Kalabaya labala ya kanahana. Inahana makana takaraso. Kinama ya lerakarasi kiralarabala. Ilarabaya larasina. Hiralarabaya larabala rabala yarasire. Hiralarababa baba 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 natakana natakaya larabara shekina boya larasi. La alabaya la natakana larabara shira. Gereja Baik Kudus. Sore ini ada aliran dahsyat. Ada aliran dahsyat power ilahi yang kita rasakan bersama. Jangan tutup hatimu. Jangan tutup dirimu, jangan keraskan hatimu. Biar izinkan Roh Kudus berkarya di dalam hidupmu. Biar Roh Kudus menyatakan apa yang Dia mau lewat hidupmu. Lewat nyanyian baru dari mulutmu. Lewat gerakan-gerakan tangan yang baru dari tubuhmu. Biar Roh Kudus berkarya. Biar Roh Kudus nyatakan kuasanya. Ada power ilahi yang dahsyat Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan-Mu Tuhan. Yala mama yana nasheira. Hina mama mama yana takala rabaya larashikira baba baba yana nashe. Lukula hayala bala yana takala rashe. Lakala ala boya larashe kinana boya rashe. Tuhan, kami percaya setiap orang yang sungguh-sungguh berserah bagimu. Setiap orang yang mengizinkan Engkau naik dalam perahu hidup mereka dan mengendalikan kemudi perahu hidup mereka, mereka akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan dalam segala hal. Bahkan Engkau menjanjikan hidup yang lebih dari sekedar pemenang bagi setiap kami Tuhan. Kami pegang teguh janji-Mu Yesus. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami Tuhan. Kau tidak pernah melihat background hidup kami. Kau tidak pernah melihat background latar belakang pendidikan kami. Janji-Mu, firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Kami pegang teguh janji-Mu Tuhan. Ini hati kami. Kami mau menyatakan dengan sungguh Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah. Yes. Sebab hanya Kau Tuhan, segalanya dalam hidup kami. Kau yang percaya janji Tuhan. Amin. Janji-Mu ajaib Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
lebih lagi nyatakan percaya janji-Mu ajaib Tuhan. Yes, ku mau berserah. Sebab kami tahu hanya Engkau Yesus segalanya bagiku Tuhan. Ku percaya. Haleluya. Kau yang saat ini punya satu permohonan kepada Tuhan, terus naikkan dalam doamu. Percaya janji-janji Tuhan adalah ya dan amin bagi setiap kita. Percaya tidak ada yang mustahil bagi Yesus Tuhan kita. Kemenangan sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Percaya janji-Mu ajaib Tuhan. Yes. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau. Ajaib Yesus. Amin. Haleluya. Di dalam kekuatan-Mu ku Engkau yang percaya janji Tuhan, katakan bersama. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku Yesus. Berserah di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami mempercaya janji-Mu memberikan kemenangan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Amin. Ya lebih lagi bagi Tuhan. Di dalam kekuatan-Ku sekali lagi nyatakan percaya-Mu. Percaya janji-Mu ajaib. Yes. Di dalam kekuatan-Mu hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami hidup bukan karena hidup karena melihat. Hidup kami bukan karena kami hidup mendengar. Tapi kami hidup karena kami percaya.
menyerahkan segenap hidup kami hanya di dalam tangan Engkau. Itulah keputusan terbaik yang kami miliki Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan janji-Mu, kami percayakan cinta-Mu, kami percayakan kasih-Mu yang tidak berubah dan takkan pernah berubah dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami dengar firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kasih setia Engkau Bapa. Kau urapi setiap kami itu kami boleh belajar, mendengar dan melakukan setiap firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkuasa dan bertahtalah penuh atas setiap kami sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat sama-sama kita aminkan. Amin. Sekali lagi kita mau berikan kemuliaan bagi Allah kita yang terbaik. Terima kasih buat tim worship, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setia Tuhan akan selalu melimpah bagi setiap kita yang percaya, katakan amin. Tidak pernah bosan-bosannya untuk saya selalu mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap hidup sehat, jaga pola pikir, jaga pola makan dan terus tetap patuhi protokol COVID-19 dengan tetap rajin cuci tangan, pakai masker kemanapun penjenengan tindak. Dan saya percaya setiap dari kita akan terus diperlengkapi Tuhan dengan kekuatan-kekuatan yang baru. Kepada saya diberikan sebuah judul khotbah pada sore hari ini, seperti halnya tadi pagi, sama dengan judul yang sama, From Zero to Hero. Setiap manusia, setiap pribadi, setiap orang, setiap individu pasti punya apa yang disebut dengan sejarah masa lalu. Setiap manusia, setiap individu pasti memiliki riwayat hidup. Dan sejarah masa lalu, riwayat hidup satu orang dengan yang lain pasti berbeda. Tetapi semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat yang menjadi bagian masa lalu kita, harus kita nikmati, harus kita jalani, harus kita petik buahnya hari ini. Hari ini kita menikmati semua apa yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu. Riwayat hidup, sejarah masa lalu tidak saja berbicara tentang apa yang kita lakukan. Tidak saja berbicara tentang apa yang kita perbuat. Apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Tetapi sejarah masa lalu juga berbicara tentang nenek moyang kita, keturunan di atas kita, bapak ibu kita, moyang kita yang juga mempunyai sejarah masa lalu. Dan itu berdampak baik positif maupun negatif atas hidup kita, kita harus menikmatinya. Saya teringat kisah seorang dokter Ripka Ciptaning. Dia seorang dokter yang mengalami kesulitan untuk mendapat selembar surat izin praktek. Gara-gara apa? Gara-gara orang tuanya, entah bapaknya atau ibunya terlibat G30S PKI. Dia mengalami apa yang disebut diskriminasi dalam kehidupannya. Sulit untuk dia bekerja di lembaga instansi pemerintah. Karena di dalam KTP-nya, di dalam riwayat hidupnya sudah tertoreh warna merah legam. Orang tuanya sejarahnya buruk, kelam, terlibat organisasi partai terlarang. Juga masih lekat di dalam benak pikiran saya sekitar tahun 80-an, awal 80-an. Di mana seorang mantan Danrem Jogja yang menjadi komandan Petrus, penembak misterius. Bagi Bapak Ibu Saudara yang kenal kisah ini berarti sudah tuir, sudah jadul. Setiap hari yang saya dengar, yang saya lihat di televisi maupun yang saya dengar di radio, banyak orang yang tergeletak-tergelepar di pinggir jalan. Tangannya terikat, kakinya terikat, matanya ditutup, kepalanya bolong. Tanpa peradilan yang sewajarnya semestinya, mereka yang disebut residivis, mantan penjahat atau mungkin penjahat yang masih aktif, satu persatu diculik, dibunuh, dibuang ke tempat seadanya, tanpa peradilan yang sewajarnya. Itu terjadi sekitar tahun 80-an di zaman era Orde Baru. Masa lalu orang
Sejarah riwayat hidup seseorang, apa yang dia lakukan jahat di masa lalu, dia petik hari-hari itu. Saya punya teman yang harus lari sampai ke Pulau Buru untuk menghindari penembakan misterius. Mereka yang bertato pada waktu itu amat sangat ketakutan. Karena ciri khas begal, tukang kecu, begundal pada waktu itu kebanyakan mereka bertato. Dan orang-orang yang bertato pada waktu itu, banyak yang kulitnya rusak. Mengapa? Ada yang di air keras hanya untuk menghapus tatonya. Ada yang disetrika untuk merusak gambar yang ada di tubuhnya. Karena nyawa ancamannya. Akibat apa? Sejarah masa lalu. Akibat apa? Riwayat hidup yang buruk mempengaruhi keadaan kondisinya hari-hari itu. Kita juga mengenal seorang tokoh dunia bernama Adolf Hitler. Seorang kanselir Jerman yang berkuasa sekitar 1933 hingga 1945 yang bertanggung jawab atas matinya, meninggalnya 6 juta warga Yahudi. Warga-warga Yahudi, orang-orang Yahudi ditangkap, dimasukkan ke kam-kam konsentrasi, dibunuh secara perlahan-lahan dengan gas genosida. Mereka mati, mereka binasa, 6 juta orang. Apa yang melatar belakangi sehingga Adolf Hitler berbuat sekeji, sesadis itu? Telisik punya telisik, ternyata riwayat hidupnya begitu kelam. Dia lahir di Brunau, Austria, 20 April 1889 dari seorang ayah berkewarganegaraan Yahudi, berkebangsaan Yahudi. Bapaknya adalah seorang yang temperamental, ringan tangan. Sering mencaci maki istrinya yang notabene adalah ibu daripada si Adolf Hitler. Berkali-kali, seringkali Adolf Hitler melihat pemandangan yang begitu menyesakkan hatinya. Caci maki, sumpah serapah orang tuanya, bapaknya terhadap ibunya, tempelengan, tendangan kaki dan segala macam. Dia nikmati sehari-hari, menjadi santapannya sehari-hari, dan itu membuat luka hati. Menorehkan luka yang begitu dalam di hati seorang Hitler. Akal, pikiran, perasaannya tertoreh luka yang begitu dalam. Dan itu membekas begitu luar biasa di hati Hitler. Sampai satu saat dia berikhtiar. Nanti kelak, kalau aku menjadi orang yang hebat, aku akan basmi, aku akan binasakan kebangsaan ayahku, Yahudi. Dan satu saat ketika dia sudah beranjak dewasa, iseng-iseng dia masuk ke lokalisasi. Bercinta dengan seorang pekerja seks komersial. Apa lacur, di kemudian hari dia tertular penyakit sipilis. Penyakit yang mengerikan pada waktu itu. Dan usut punya usut, wanita pekerja seks juga seorang Yahudi. Semakin dendam kesumat ada di dalam diri Hitler. Dan pada satu saat ketika dia ada di tampuk kepemimpinan tertinggi sebagai seorang kanselir Jerman, bergelar Führer, begitu luar biasa kekuasaan yang dia punya. Dia habisi banyak orang Yahudi untuk melampiaskan dendam kesumatnya di masa lalu. Orang Jawa juga mengenal istilah bibit, bobot, dan bebet. Tidak saja berbicara tentang materi, kemampuan keuangan si calon menantu, tetapi juga berbicara tentang silsilah. Orang tuanya macam apa, riwayatnya seperti apa. Menjadi perhatian, menjadi concern bagi orang Jawa. Masa lalu, riwayat hidup amat sangat berpengaruh bagi hidup kita hari ini. Dan apa yang mau kita pelajari malam hari ini juga berkenaan dengan masa lalu, berkenaan dengan sejarah hidup seseorang. Yefta, seorang hakim Israel yang punya masa lalu sedemikian kelam, hidupnya buruk, hidupnya busuk, tetapi firman Allah mencatat dia satu di antara sekian banyak hakim-hakim yang memerintah Israel. Mari bersama-sama kita buka di dalam surat dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11
ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat pertama sampai yang ketiga. Saya bacakan ketiga ayat ini bagi penjenengan sekalian. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Yefta seorang anak pahlawan bernama Gilead. Seorang yang disegani, dihormati di kaum bangsanya. Satu saat Gilead mengambil istri seorang wanita sundal. Dan di kemudian hari lahirlah Yefta. Yefta kanak-kanak, mulai sejak kecil. Yefta selalu dibuli, disingkirkan, disisihkan, dimarginalkan, terpinggirkan hidupnya. Gegara apa? Dia anak perempuan sundal. Dan di ujung masa remajanya, di awal dewasanya, dia harus terusir dari kaumnya. Dia diusir dari kaum keluarganya. Dan firman Tuhan mencatat, Yefta pergi ke tanah Top untuk menjadi seorang begundal, untuk menjadi seorang perampok. Hidupnya semakin runtuh, hidupnya semakin jatuh, hidupnya semakin kalang kabut, hidupnya semakin hitam kelam. Itulah Yefta. Tetapi firman Tuhan mencatat, satu waktu, satu saat, Tuhan permuliakan Yefta sedemikian rupa. Menjadi salah satu hakim-hakim Israel. Apa kuncinya? Apa resepnya? Sehingga Yefta diperlakukan Tuhan sedemikian rupa. Malam hari ini kita mau belajar 3 hal apa yang dilakukan oleh Yefta sehingga Tuhan merubah hidupnya from zero to hero. Dari tidak punya apa-apa, dari bukan siapa-siapa, bahkan masa lalu yang kelam, masa lalu yang hitam, Allah permuliakan Yefta menjadi seorang pahlawan, menjadi hero, menjadi orang yang disegani, menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang menjadi berkat bagi kaum bangsanya. Yang pertama, Yefta mau memulai kehidupan yang baru. Resep yang pertama berkata Yefta mau memulai hidup yang baru. Ibu Hana akan bacakan bagi kita kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Dikisahkan Bani Amon menguasai tanah Kanaan, menguasai bangsa Israel. Mereka menjajah, mengambil segala apa yang ada di sana, segala sumber alam yang ada dihabisi oleh orang-orang Amon dan mereka menjadi ketakutan. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya bagi orang-orang Israel untuk melepaskan diri dari jajahan orang-orang Amon. Satu saat firman Tuhan berkata, mereka teringat ada seorang Top di tanah Top bernama Yefta yang tidak lain adalah seseorang yang sudah mereka usir berpuluh tahun yang lalu. Yefta memiliki pasukan yang tidak bisa dianggap remeh pada waktu itu. Dia menjadi raja kecil di Top.
Dia menjadi penguasa kecil sekalipun di kalangan para begundal, kalangan para perampok. Yefta menjadi pemimpin di sana, raja kecil di tanah Tob, di kalangan para perampok. Dan datanglah orang-orang Gilead, tua-tua Gilead menghadap Yefta, memohon kepada Yefta untuk bisa bergabung melawan orang Israel, melawan Bani Amon. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Yefta? Ayat yang ke-9, simak baik-baik. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atasmu. Di tengah hati yang masih sakit, hati yang dendam, riwayat hidup yang begitu kelam dialami oleh Yefta, di ujung ayat yang ke-9. Yefta mau membuka hati untuk menjalin rekonsiliasi, menjalin kembali tali silaturahmi yang sudah hancur, tali persaudaraan yang sudah runtuh, sudah berantakan. Yefta mau membuka diri untuk menjalin kembali persaudaraan, persahabatan, tali silaturahmi, menjalin rekonsiliasi lagi, menjalin hubungan baik kembali dengan leluhurnya, dengan orang-orang yang sudah mencampakkannya, dengan orang-orang yang membencinya, dengan orang-orang yang sudah mengusirnya. Tidak gampang, tidak mudah. Apa yang dilakukan Yefta? Yefta melakukan satu tindakan radikal, satu tindakan drastis. Hidup yang dikuasai jerat masa lalu, Yefta kesampingkan. Saya teringat seorang bapak yang berpuluh tahun hidup di dalam jerat dendam. Sulit untuk melepaskan kata pengampunan, sekalipun berulang-ulang dia berkata, aku mengampuni. Tetapi kekuatan kata-kata tidak lebih kuat dari suara hati yang dengan tulus berkata, aku mengampuni. Ternyata bapak ini hanya lames. You know lames? Manis di bibir. Berkata mengampuni tetapi hati masih menyimpan dendam. Mengampuni tetapi hati masih terus terikat dengan kuasa akar kepahitan. Berhari-hari selama puluhan tahun, bapak ini mengalami siksaan di dalam hati. Racun itu mengalir juga kepada istri dan anak-anaknya. Setiap ketemu dengan saudaranya, jadi bapak ini berpuluh tahun yang lalu disingkirkan gegara warisan. Bahkan harus masuk ke bui gegara warisan. Dendam kesumat itu meracuni pikiran, hati dan perasaan juga istri dan anak-anaknya. Setiap ketemu dengan saudara kandung yang mengusirnya, ketemu dengan kakaknya yang sudah mengusirnya, mencampakkannya, memasukkannya ke dalam penjara, sumpah serapah caci maki selalu keluar. Bukan saja diucapkannya, tapi anak-anaknya pun sudah mulai teracuni gara-gara kepahitan, gara-gara luka hati. Bapak ini berkawankan malam yang begitu menyakitkan. Mengapa? Hari-hari tidurnya seringkali diwarnai mimpi buruk. Mimpi akan kakaknya, mimpi akan saudaranya yang sudah mencampakkannya. Dan jerat dendam itu menguasai dirinya selama berpuluh-puluh tahun. Sampai sekitar 13-14 tahun yang lalu. Lewat suatu proses, kakaknya sakit keras, mau meninggal, dan si adik ini harus pergi pulang ke kota kelahirannya, sekedar diminta untuk menjenguk di hari-hari terakhir kakaknya. Dengan air mata yang bercucuran, bapak ini hampiri kakaknya yang sudah ada di ruang ICU, tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan mata terpejam, kakaknya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang yang kaya raya. Akhirnya bapak ini dengan tulus mengatakan, aku mengampuni, aku mengasihi. Hari itu proses Tuhan mengubah hidupnya. Hari itu lewat proses Tuhan
Tuhan melepaskan jerat dendam di masa lalunya. Dan hari-hari ini di usia tuanya, Bapak itu boleh melihat kasih kemurahan Allah dinyatakan. Yefta mengesampingkan masa lalunya. Yefta mengesampingkan dendam kesumatnya. Yefta mengesampingkan sejarah masa lalunya yang kelam. Firman Allah dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 13 berkata, aku melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan pandanganku ke depan. Fokus Yefta bukan pada masa lalunya lagi. Fokus Yefta bukan pada riwayat sejarah kelamnya di masa lalu. Tetapi fokus Yefta, dia mengarahkan pandangannya. Dia mengarahkan fokus hidupnya ke depan. Firman Allah di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat ke-17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sungguh yang baru sudah datang. Ketika engkau menjadi ciptaan baru, engkau menjadi ciptaan Allah yang baru, engkau harus melepaskan sejarah hidupmu yang lama, sejarah hidupmu yang kelam, engkau melepaskan pengampunan seperti halnya Yefta lakukan. Jadilah ciptaan yang baru. Ketika engkau masih dikuasai oleh nafsu dendammu, berarti engkau dan saya belum ciptaan yang baru. Mungkin hari-hari ini engkau tersakiti oleh tindakan suamimu mungkin, keluargamu mungkin, menantumu mungkin atau mertuamu. Firman Allah berkata, bak urapan di kepala Harun mengalir ke janggut, ke jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke gunung Sion. Demikianlah juga berkat Allah akan mengalir pada setiap keluarga-keluarga yang rukun. Keluarga-keluarga yang guyup. Suami istri yang rukun. Saling melepaskan pengampunan kata maaf. Mungkin mertua menantu seringkali terlibat cekcok. Dan saya percaya itu menghalangi berkat Tuhan tercurah atas setiap keluarga. Mari malam hari ini, lupakan apa yang di belakang. Menghapus masa lalu, nothing, tidak mungkin. Impossible. Hanya orang gila saja yang bisa menghapus masa lalu. Tetapi mari, kita berusaha belajar melupakan dan bersahabat dengan masa lalu kita, sejarah kita, riwayat hidup kita yang kelam. Kita bersahabat seperti halnya spion mobil. Spion mobil itu enggak ada yang segede kaca depan mobil kita. Spion itu hanya kecil di samping kanan, samping kiri atau mungkin di tengah. Mengapa kecil? Spion mobil itu fungsinya hanya untuk melihat ada apa di belakang. Ada bahayakah di belakang? Ada sesuatukah yang membahayakan di belakang? Demikian juga hidup ini. Spion itu, masa lalu kita hanya sebagai satu peringatan bagimu dan bagiku. Supaya langkah kita ke depan tidak lagi salah, tidak lagi terpelecok. Masa lalu hanya jadikan cermin hidupmu dan kaca yang besar di depan seorang driver. Itulah fokus hidupmu, itulah masa depanmu yang engkau dan saya tuju. Bukan kita melihat masa lalu, tapi kita fokus ke depan. Ke depan bersama Yesus, engkau dan saya akan menuju Kanaan, tanah perjanjian yang engkau dan saya akan diami selama-lamanya. Yang sepakat katakan amin. Yang pertama, Yefta mau memulai kehidupan yang baru. Yang kedua, Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 saya bacakan bagi penjenengan sekalian. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Di ujung ayat 11 dikatakan, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Yefta tahu akan keterbatasannya. Yefta tahu akan keberadaannya. Orang Jawa bilang, beja-bejoning wong sing rumangsa lan nrumang sani. Berbahagialah orang, beruntunglah orang yang bisa
merasa, mengerti siapa dirinya, kapasitas dirinya seperti apa, seseorang tahu, berbahagialah. Dan Yefta pun merasa ngerumangsani siapa dirinya. Dia dengan masa lalu yang begitu buruk, dia dengan hari ini yang begitu buruk hidupnya sebagai kepala perampok. Sedangkan siapa yang akan dia pimpin? Seorang bangsa yang besar, sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang pilihan Allah. Yang berpuluh-puluh tahun yang lalu bangsa ini sekalipun keluar sebagai seorang budak, keluar sebagai bangsa budak dari tanah Goshen, toh tangan Tuhan yang kuat yang teracung atas bangsa ini, membawa bangsa ini membelah Laut Kolsom. Lewat tangan Allah yang teracung, bangsa ini dipimpin oleh tiang api di waktu malam dan tiang awan di waktu malam hari. Begitu luar biasa bangsa ini, dan Yefta pun bukan orang yang sesat kronologi. Yefta pun bukan seseorang yang buta sejarah. Dia tahu siapa dirinya dan dia tahu siapa yang akan dia pimpin. Bangsa yang luar biasa. Seorang Yosua, pemimpin yang memimpin bangsa itu berpuluh tahun yang lalu. Lewat kuasa Tuhan, memimpin bangsa ini menghentikan matahari. Sepanjang siang matahari tidak bergerak. Dan di hari yang sama Tuhan menghujani orang-orang di Gibeon dengan batu-batu yang turun dari langit. Yefta tahu itu. Yefta sadar itu. Dan dia membawa keterbatasannya, firman Tuhan berkata, ke Mizpah. Membawa kekurangannya, membawa kesulitan hidupnya, masalah hidupnya ke Mizpah, ke hadapan Tuhan. Lewat doa, Yefta menyerahkan segenap hidupnya. Pandemi ini membawa kita kepada satu kenyataan, bahwa sehebat-hebatnya manusia, sebuah negara sehebat-hebatnya pun akan runtuh, hancur, diterpa COVID. Setengah tahun, bahkan setahun sebelum pandemi COVID ini merajalela, kita masih mendengar, kita masih melihat di berita-berita baik televisi maupun di media online, bagaimana perang opini antara Amerika dan Cina. Perang dagang di antara mereka begitu mewarnai hidup kita hari-hari yang lalu. Tapi coba simak hari ini. Adakah masih koar-koarnya seorang Trump atau seorang Xi Jinping, pemimpin Cina, saling perang opini? Tidak ada. Tunjukkan kepada saya satu buah negara adik kuasa yang bertahun-tahun yang lalu menguasai ekonomi dunia. Hari ini tunjukkan kepada saya siapa yang masih berkuasa. Amerika jatuh, Cina runtuh, Jerman hancur, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Perancis, negara-negara hebat, Inggris sekalipun mengalami apa yang disebut resesi, mendahului republik ini jatuh ke jurang resesi. Siapa yang mampu menghadapi situasi seperti ini? Kondisi pandemi hari-hari ini membawa saya untuk saya boleh mengerti siapa diri saya. Bawa masalahmu, bawa kekurangan, bawa ketidakmampuanmu hanya di hadapan Allah yang hidup. Hanya kepada Dia satu-satunya penolong, satu-satunya penolong. Siapa tidak kenal Difontek? Sebuah perusahaan yang begitu hebat, luar biasa. Sekitar tahun 90-an ketika kami mulai sering ke kota Solo, 3 jam perjalanan lewat biro travel. Cukup jauh, cukup lama dari Magelang ke Solo. Jauh banget perasaan kami pada waktu itu. Tetapi begitu kami mencium bau menyengat, sudah mau dekat tujuan. Berarti sudah sampai di Gumpang, Tifontek. Tapi hari-hari ini engkau tahu, Tifontek kosong melompong. Bahkan mungkin sudah gulung tikar. Apa yang bisa kita hadapi hari ini? Apa yang mampu kita lakukan hari ini? Kebisaanmu, kepandaianmu, kepintaranmu. Amerika tidak kurang orang-orang pandai. Cina tidak kurang orang-orang berhikmat. Tapi toh hari ini runtuh. Taruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan yang hidup, yang percaya, sepakat katakan amin. Kalau tadi pagi saya bersaksi
menceritakan kenyut kucing saya. Tidak ada bosan-bosannya saya ceritakan kenyut kucing saya. Adakah Bapak Ibu Saudara yang menamai sebegitu so sweetnya kucing peliharaan panjenengan? Saya menamai kucing itu kenyut, kucing kesayangan. Kucing yang cantik kah? Tidak. Kucingnya buruk rupa, matanya hilang satu, kakinya pengkor. Ketika setahun yang lalu kami jumpai kucing ini kesasar di toko tempat kami bekerja. Kelaparan, mungkin dibuang oleh induknya atau dibuang oleh tuan rumahnya. Mungkin kalau nggak ketemu 3-4 hari mungkin mati karena nggak ada yang ngasih makan. Ketemu dengan kami beri makan semalam itu ngamuk-ngamuk saudaraku. Tapi esok paginya kucing masuk ke toko tempat saya bekerja. Diopenin sama salah satu mbak-mbak yang ada di toko kami. Kucing itu akhirnya mau tinggal di toko kami. Kucingnya kecil, umur sekitar 2 bulan. Sekitar bulan Februari tahun ini kucing itu hampir mati. Kami bawa ke poliklinik, dokternya cuma bilang kan hidupnya tinggal 10%, tidak ada obatnya. Kucing ini kena virus. Hanya imunitas tubuh yang bisa menyembuhkan kucing ini. Kalau kekebalan tubuhnya drop, kucing ini pasti akan mati. Tuhan ngasih nyawa serep buat kucing ini. Dan herannya ketika kucing itu sembuh, semakin dia mencintai siapa yang mengasihinya. Di toko tempat kami banyak motor sejenis apa yang saya punya. Tapi hanya motor saya ketika berhenti, kucing itu keluar dari persembunyiannya. Sekalipun bukan saya yang dicari, tapi apa yang saya bawa, sarapan pagi. Dia pasti menghampiri saya karena dia tahu siapa yang menjadi sumber berkatnya. Kucing ini tahu siapa yang menjadi sumber pengharapannya. Kucing saja tahu siapa yang menjadi sumber harapannya. Kucing saja tahu siapa yang menjadi sumber yang memberikan dia makan sehari-hari, mengasihinya. Apalagi engkau dan saya. Kita harus tahu hanya dialah sumber pengharapan kita yang mengerti, katakan amin. Dialah satu-satunya sumber kasih sayang bagi hidupmu dan bagiku. Bawa hidupmu, bawa keterbatasanmu ke Mizpah, bukan ke tempat lain. Bukan pada alamat yang lain. Ke Mizpah, ke hadapan Tuhan, bawa keterbatasanmu, bawa kekuranganmu, bawa kesulitanmu hari ini, bawa hidupmu, masa depanmu, keluargamu, anakmu, ekonomi rumah tanggamu. Hanya di hadapan Tuhan yang hidup, bawa segala hidupmu, bukan ke tempat lain. Seperti Yeftah, bawa keterbatasan hidupmu di bawah pertolongan Tuhan yang sepakat, katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, Yeftah mengatasi masalah hidupnya dengan tekun. Ibu Hana akan bacakan kepada kita Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 32 hingga 33. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Simak baik-baik ayat yang ke-33. Yeftah menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya. Yeftah tidak mengangkat pedang, menghunus pedang, berperang melawan Bani Amon hanya sekali, 2 kali, 3 kali, atau 10 kali. Tapi firman Allah berkata 20 kota banyaknya dikalahkan oleh Yeftah. Artinya 20 kali pula Yeftah menghunus pedang, mengangkat pedang, memimpin orang-orang Israel melawan Bani Amon. Artinya apa? Yeftah tekun menjalani hidup, Yeftah tekun menjalani pertempuran, Yeftah tekun menjalani peperangan. Hidupmu dan hidupku adalah peperangan yang sesungguhnya, yang mengerti, katakan amin. Kesulitanmu adalah tantangan hidup kita yang sesungguhnya. Peperangan yang terjadi di dalam hidup kita adalah kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini.
Firman Tuhan berkata, tekun. Seperti Yefta, tekun. Banyak orang gagal dalam usaha bukan karena kurang modal. Banyak orang gagal dalam usaha bukan karena kurang jejaring. Tetapi banyak orang gagal dalam usaha karena tidak tekun. Sekali gagal, selesai, putus asa, patah semangat, hilang pengharapan. Tidak tekun. Firman Allah di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati di masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Ini masa-masa sulit. Ini masa-masa kesesakan. Jika kecil, jika tawar ke hatimu, semangatmu tawar, semangatmu drop, maka kecillah pula kekuatanmu. Padahal firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetaplah bersemangat, tetaplah tekun menjalani hidup ini yang sepakat, katakan amin. Apapun kondisimu hari ini, kesulitanmu hari ini, tekun, tekun, dan tekun. Orang Jawa ngendiko, tekun niku mesti tekan. Tekun itu mesti tekan. Tekun niku mesti tekan. Tekun itu pasti sampai. Kapan? Gak ngerti. Tapi pasti sampai. Karena waktumu bukan waktunya Allah. Kairosmu bukan kairosnya Allah. Tapi satu hal yang pasti. Pasti sampai. Pasti sampai. Pasti sampai. Tekun. Tekun. Dan tekun. 3 hal yang dilakukan Yefta. Yefta mau memulai hidup yang baru. Melupakan masa lalunya yang kelam. Melupakan sejarahnya yang begitu hitam. Dia merubah hidupnya, melakukan satu perbuatan yang radikal, memberikan pengampunan. Yefta memulai hidup yang baru. Yang kedua, Yefta senantiasa minta pertolongan kepada Tuhan. Meminta segala apa yang terbatas di dalam hidupnya, Tuhan yang turut campur tangan. Yang ketiga, Yefta mengatasi masalahnya dengan tekun. Soli Deo Glory, Tuhan Yesus memberkati. Ada sebuah pujian lama yang sudah lama mungkin tidak pernah kita nyanyikan. Kurang lebih refrainnya berkata, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Biar kebajikan dan kemurahan-Mu Tuhan senantiasa melingkupi kami. Itulah doa permohonan yang harus kita naikkan di hadapan Allah. Syukur yang harus senantiasa kita naikkan di hadapannya. Sekalipun hari-hari ini kita menghadapi lembah kelam. Lembah baka ada di depan kita. Lembah baka berbicara tentang satu pegunungan yang kering kerontang. Pegunungan yang gersang. Tapi firman Allah dalam Pemazmur berkata, Allah ubah lembah baka menjadi sukacita, kegirangan. Kegirangan karena apa? Allah menurunkan berkat-berkat lewat hujan. Allah menumbuhkan begitu banyak mata air. Dan itu yang pasti akan terjadi atas hidupmu dan hidupku. Sekelam apapun hidupmu, segersang apapun hidupmu, bahkan seperti lembah baka, lembah kekelaman, Allah akan ubah hidupmu dan saya. Penuh sukacita. Terus berharap, terus berharap, terus berharap hanya kepada Dia. Sekalipun Amin. aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar Sekali sebab lagi. Kau di sisi. Sekali lagi bersama-sama. Sekalipun aku dalam lembah kelam, Terima kasih Tuhan ku Yesus. tak gentar sebab Kau
besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Bapak Ibu yang di rumah, mari bersama-sama naikkan pujian ini bersama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, Ku sembah Kau Tuhan. aku percaya. Aku percaya Haleluya. berkat-Mu atasku melimpah, Biar kebajikan kebajikan Kemurahan. kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. sambil angkat kedua tanganmu dan katakan, aku Percaya meskipun secara mata jasmani kita melihat kesulitan demi kesulitan, atasku telinga kita mendengar kesusahan demi kesusahan, kebajikan kemurahan tapi percayalah, selalu melingkupi. mata rohanimu melihat Dia bekerja. Puji, ku sembah Lagi katakan, aku percaya Tuhan, aku percaya. Aku Di alam yang tidak pernah kita lihat, Allah sedang bekerja begitu luar biasa atas hidup, memberkati engkau, memulihkan engkau, menyegarkan engkau kembali dengan tangan yang tidak terlihat, dengan kekuatan yang tidak kasat mata. Dia sedang bekerja atas hidupmu, memulihkan hidupmu, memberkati hidupmu, menyertai hidupmu. Katakan terus, katakan. Aku percaya. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah terlintas dengan hati pikiran kita, itu yang sedang Allah kerjakan atas hidupmu. Allah memulihkan engkau, Allah memberkati engkau, Allah menyembuhkan engkau, Allah memberkati engkau lebih dari apa yang mampu engkau pikirkan dan doakan. Katakan lagi, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Tidak kata kasih kita kata-kata kata karapa kata-kata. Hinamara mala. Hunamakaya sekena makataka. Bawa persembahan hidupmu di misbahnya Tuhan. Bawa persembahan hidupmu, segenap hidupmu.
Terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kelegaan kau terima. Malam hari ini Roh Kudus mengalirkan bagi kita roh yang lemah lembut, roh yang bisa bersyukur pada Tuhan. Mau menanggung beban pikul salib Tuhan, mau menanggung beban pikul salib Tuhan. Ganti sukacita bagi kita. Angkat tangan dan menyembah, angkat tangan dan menyembah. Dirapa kata-kata kasih kita. Lama-lama. Iya. Tuhan malam hari ini memberikan kelegaan bagi kita, sukacita, penghiburan dari Tuhan. Ketika kita bawa seluruh keberatan hidup kita, Tuhan gantikan malam hari ini sukacita Tuhan. Mengalir. Siapapun engkau, keberadaannya apapun engkau. Tapi kita bersyukur pada Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah tanpa bersyukur pada Tuhan. Karena kunci anugerah daripada Tuhan itu adalah bersyukur. Kita bersyukur bagi Tuhan, kekudusan Tuhan memenuhi kita. Tidak lihat masa lalu kita yang kelam. Kita mungkin seorang pria yang suka mempermainkan wanita, seorang wanita yang suka memainkan pria, yang itu melihat kita jijik di mata Tuhan. Kira katakan, urapa sikira bakara, nama kata kasih nama lama. Bala
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini ada roh yang memberikan semangat bagi kami untuk kami tetap tekun dalam Tuhan, melihat ke depan, tidak melihat samping kiri kanan, tidak melihat apalagi melihat belakang Tuhan. Yang lalu biar berlalu, tapi yang ke depan bersama Tuhan, diurapi, dipakai Tuhan menjadi luar biasa dan terus mengalami berkat-berkat Tuhan. Terlindung dari segala COVID apapun, Tuhan menutup bungkus tutup dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk anugerah yang telah Kau sampaikan hamba-Mu Pak Rudi, Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi kami Tuhan. Isi hatimu telah Engkau toreh dan iman timbul dari pendengaran firman-firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami kuat dalam Tuhan, kami kuat dalam Tuhan. Bisa melewati hari-hari, bahkan ke depan. Kami percaya hari depan penuh dengan harapan. Amin. Terima kasih, tidak ada sedikit pun kami keraguan Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya bersama katakan. Amin. Kita yang percaya bersama katakan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semua diberkati Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ini bukan kebetulan, tapi rencana Tuhan bagi kita semua, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang percaya pada Tuhan. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian yang pertama kali tadi. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama, naikkan pujian begitu. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Takkan takut saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang terang lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kebenaran. Allah berkuasa, dan keselamatan. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat aku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap lewati, amin, sebab Kau besertaku. Amin. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Aku berkuasa, yang akan angkat tanganku, yang akan
Allah yang perkasa. Kita yang percaya Allah yang hebat. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Tinggalkan tempat ini dengan percaya. Amin. Angkat tanganku, katakan kau hebat. Allah yang perkasa, betapa firman-Nya. Haleluya. Tuhan, kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan yang tidak terkalahkan oleh Amin. apapun. Masalah boleh terjadi bagi kita. Tapi orang-orang yang percaya pada Tuhan, pada akhirnya intinya adalah kita yang menjadi pemenang. Amin. Seperti tadi Dr. Nina mengawalinya, kita adalah pemenang. Pemenang atas masalah, pemenang atas problem kita. Percayakah bahwa kita adalah pemenang? Amin. Tunjuk satu dengan lain, kau adalah pemenang. Kau adalah pemenang. Amin. Masalah sekarang, biar itu suatu pengingat Tuhan hanya untuk masalah yang terjadi untuk kita ingat kasihnya Tuhan, kebaikannya Tuhan. Sehingga hari ini kita tidak lain bersyukur pada Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan berkati tim musik, Yes, amin. berkati Mas Stephen dan kawan-kawan. Tuhan, hamba-Mu percaya dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami sampai dalam hadirat Tuhan, berkat Tuhan tercurah melimpah bagi kami. Teristimewa buat hamba-hamba-Mu yang telah melayani Tuhan. Dr. Nina dan tim juga Tuhan, kami bersyukur dan percaya hadirat Tuhan yang begitu nyata kuat bagi kami. Kami rasakan Tuhan membebaskan ketakutan, kekhawatiran bagi kami. Dan itu teralami buat kami Tuhan. Sebelum kami diberkati, Engkau memberkati mereka yang telah melayani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Darah-Mu Yesus menyucikan setiap umat-umat-Mu. Darah-Mu Yesus menguduskan setiap umat-umat-Mu. Darah-Mu Yesus membuat umat-umat-Mu bebas atas segala kekhawatiran, kecemasan, kekhawatiran Tuhan. Darah-Mu Yesus membebaskan kami dari COVID, dari apapun Tuhan. Darah-Mu Tuhan, terima kasih. Dan pulanglah saudara dan jemaat, bawalah berkat, bawalah anugerah, bawalah kasih setia Tuhan. Tuhan memberkatimu, apa yang kau kerjakan dibuat berhasil. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil. Dan tangan Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi bagi hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama berkat anugerah Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita. Yesusku. Tuhan adakan